Hasil pemilu itu hanya dua. Yang diumumkan oleh KPU, itulah hasil pemilu. Angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Bukan hasil pemilunya, angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Bayangkan sekarang ini kubu 01 dan kubu 03 mau mempersoalkan ke MK semuanya. Kalau ketuanya masih Anwar Usman gimana? Kalau ketuanya masih Anwar Usman gimana? Kalau dia tidak men-challenge ke MK, berarti pengumuman hasil akhir pemilu itu final. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa harus menolak? Bukankah kalau tidak melakukan kecurangan seharusnya justru mendukung hak angket itu? Kalau memang tidak merasa curang, seharusnya tidak perlu menolak hak angket. Kalau memang tidak melakukan kecurangan, hak angket juga tidak perlu dirisaukan. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket. Yang bisa diangket pemerintah. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan? Ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Kalau ini mau dibuktikan, saya harus jujur mengakui ini sangat mudah untuk membuktikannya. Presiden tidak patut lagi menjadi presiden karena telah melakukan perbuatan tercela. Bagaimana mungkin hasil ini diakui kalau presiden sendiri telah terbukti melakukan perbuatan tercela, melakukan cawe-cawe dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kalau mau digunakan istilah pidana, presiden adalah intelektual dader, pelaku utama yang merekayasa semua ini. Dugaan saya angket itu mulai dari pembentukan, pembacaan, pengusulan angket, pembacaannya di paripurna. Kalau disetujui misalnya ya, dibentuk panitia angketnya sampai melakukan tugas, pemanggilan segala macam. Itu 8 bulan nggak akan selesai. Hak angket adalah hak dari para wakil rakyat yang ingin mempertanyakan terhadap keberlangsungan pemilu kemarin. Ada tuduhan kecurangan, ada yang mengatakan tidak ada kecurangan, sehingga hak angket ini kemudian menjadi pro dan kontra. Ada beberapa partai yang lebih memilih untuk berada di jalur aman, menolak hak angket. Ada yang justru mengatakan hak angket itu perlu untuk mempertanyakan apakah betul terjadi kecurangan. Dengan berbagai kepentingannya, kemudian partai politik banyak yang terbelah di sini. Ada yang menuduh hak angket ini diajukan oleh partai-partai yang dinyatakan kalah dalam pemilu, terutama dukungannya terhadap Pilpres. Hak angket pada dasarnya adalah keinginan dari banyak orang atas tuduhan kecurangan dalam pemilu. Artinya begini, kalau memang tidak merasa curang, seharusnya tidak perlu menolak hak angket. Kalau memang tidak melakukan kecurangan, hak angket juga tidak perlu dirisaukan. Maka kemudian hak angket ini menjadi penting selaku wakil rakyat yang teridentifikasi ke dalam partai-partai politik untuk menjawab pertanyaan banyak dari kalangan rakyat yang justru menganggap bahwa pemilu kemarin telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang sudah terlihat secara kasat mata. Misalnya ada beberapa surat suara yang sudah tercoblos, ada intimidasi dari aparat terhadap beberapa kepala desa, ada berbagai tindakan-tindakan yang justru memaksa orang untuk mencoblos partai tertentu atau paslon tertentu. Nah, ini yang kemudian harus dielaborasikan ke dalam suara-suara yang meminta pertanggungjawaban pemerintah dan juga KPU selaku penyelenggara pemilu. Artinya, hak angket ini adalah hak dasar dari rakyat untuk mempertanyakan apakah betul terjadi kecurangan.
Ini sebenarnya yang tidak pernah bisa dipahami. Namun dari paslon tertentu terutama dan beberapa parpol tertentu yang tergabung dalam dukungan terhadap paslon 02 misalnya sebagai pemenang Pilpres, tentu saja mereka akan menolak itu. Pertanyaan besarnya adalah mengapa harus menolak? Bukankah kalau tidak melakukan kecurangan seharusnya justru mendukung hak angket itu? Alasannya macam-macam. Ada yang bilang demi stabilitas negara. Ada juga yang mengatakan supaya arah bangsa ini terus lurus menuju tegaknya demokrasi. Kalau memang kecurangan ini dianggap sebagai cara untuk melawan terhadap arah lurus gerakan bangsa dalam hal demokrasi, lalu demokrasi itu sendiri akan diartikan seperti apa? Karena hak berdemokrasi adalah ketika seseorang mempertanyakan dalam satu kontestasi demokrasi ada tuduhan kecurangan, itu adalah juga bagian dari demokrasi. Kalau kita mau berbicara demokrasi, maka kita juga berbicara tentang kebebasan untuk bertanya dan kebebasan untuk menjawab, kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan untuk menyuarakan kecemasan-kecemasan dan kekhawatiran. Tidak perlu ada yang ditakuti dari hak angket. Maka seharusnya hak angket adalah bagian dari cara berdemokrasi di dalam ruang-ruang negara yang sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi negara ini. Tidak perlu ada yang dicemaskan. Maka kemudian kalau memang terjadi kecurangan nantinya, kita harapkan tidak ada lagi kecurangan-kecurangan berikutnya. Pertanyaan besarnya adalah, kalau ternyata dalam pemilu ini terjadi kecurangan, maka seharusnya kecurangan ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau kecurangan ini dibiarkan terjadi, maka kecurangan-kecurangan berikutnya akan terus dilakukan dan kekuasaan akan terus mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan-kecurangan berikutnya. Dua pakar hukum tata negara, Yusril Izzah Mahendra dan Mahfud MD, berbeda pendapat soal penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu 2024. Keduanya juga pada posisi yang berseberangan secara politik. Mahfud adalah cawapres dari Ganjar Pranowo yang hingga saat ini perolehan suaranya tertinggal berdasar real count KPU. Sementara Yusril menjabat Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran yang masih unggul jauh berdasar real count KPU. Yusril menilai pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024 dapat membawa hal itu ke Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan dengan menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu. Ia mengatakan, keberadaan hak angket memang diatur dalam Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai hak angket dalam pasal tersebut dikaitkan dengan fungsi DPR, melakukan pengawasan yang tidak spesifik, tetapi bersifat umum dalam hal pengawasan terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang hak angket dituangkan dalam undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur DPR, MPR, dan DPD. Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini Pilpres, oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya tidak, karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK, kata Yusril dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang NRI 1945, ia menyatakan, sudah jelas disebut bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal ini Pilpres pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya final dan mengikat. Menurutnya, para perumus amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah memikirkan cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui badan peradilan yaitu MK. Hal itu dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan tidak menimbulkan kevakuman kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut.
Oleh karena itu, saya berpendapat, jika Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah secara spesifik menegaskan dan mengatur penyelesaian perselisihan Pilpres melalui MK, maka penggunaan angket untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak dapat digunakan. Katanya, ia juga mengatakan penggunaan angket dapat membuat perselisihan hasil Pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Hasil angket pun hanya berbentuk rekomendasi atau paling jauh adalah pernyataan pendapat DPR, ujar Yusril. Pandangan Mahfud soal angket pemilu. Sementara itu, menurut Mahfud, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, bukan kepada hasil pemilu 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini berpendapat hak angket tetap bisa digulirkan untuk memeriksa kebijakan pemerintah, menyangkut pelaksanaan pemilu, macam penggunaan anggaran, wewenang, dan lain seterusnya. Kalau Ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah, kata Mahfud di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 25 Februari 2024. Jadi sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok untuk pemilu. Siapa bilang tidak cocok? Bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasarkan kewenangan tertentu, sambung mantan ketua MK itu. Ex-Menko Polhukam RI itu turut menekankan hak angket tidak akan mengubah keputusan KPU atau keputusan MK. Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, nggak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri, ujarnya. Isu hak angket bergulir setelah disuarakan oleh Capres Ganjar Pranowo. Capres Anies Baswedan menyambut positif itu. 3 partai pengusung Anies Caimin, yakni Nasdem, PKS, dan PKB, bahkan sudah menyatakan setuju terhadap usul Ganjar. Di sisi lain, parpol-parpol koalisi Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka enggan untuk mengajukan hak angket. Kepastian ini datang melalui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang memastikan koalisinya menolak penggunaan hak angket untuk mengusung dugaan kecurangan di pemilu 2024. Koalisi Prabowo Gibran ada yang di parlemen di antaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Perlu diketahui sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan perihal 2 langkah hukum dan konstitusional untuk menyelesaikan masalah atau sengketa pemilu 2024. Pertama, yakni jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi atau MK, dan kedua hak angket di DPR RI. Hal itu dijelaskan Mahfud dalam cuitannya di akun X pribadinya @mohmahfudmd seperti dilihat suara.com pada Senin 26 Februari 2024. Pertama, kata Mahfud, jalur hukum ke MK. Lewat langkah ini, hasil pemilu nantinya bisa dibatalkan asal buktinya valid dan sangat signifikan. Jalur hukum adresatnya KPU, yang vonisnya hasil pemilu bisa dibatalkan oleh MK, asal ada bukti yang valid dan signifikan, bukan bukti sembarangan. Validasi bukti nanti dilakukan di sidang MK, kata Mahfud. Kemudian yang kedua, yakni langkah pembentukan hak angket di DPR RI. Mahfud menjelaskan, lewat jalur ini yang didasar adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, dalam melaksanakan undang-undang terkait pemilu. Jadi bukan menyasar pada hasil pemilunya. Adapun adresat angket adalah Presiden karena kebijakannya yang terkait pelaksanaan undang-undang dalam kebijakan apapun, termasuk kebijakan yang kemudian terkait dengan pemilu, bukan hasil pemilu, tuturnya. Untuk itu, mantan Ketua MK ini menegaskan kalau jalur hukum MK itu untuk menggugat kemenangan Prabowo Gibran, sementara hak angket untuk mengadili Presiden Jokowi secara politik. Keputusan angket adalah politik. Jadi jika dipersonifikasikan, jalur hukum itu untuk menggugat kemenangan Pak Prabowo, sedang jalur angket untuk mengadili Pak Jokowi secara politik. Keduanya jalur yang terpisah, jelasnya.
Hak angket itu seperti hantu yang menakutkan bagi Jokowi. Wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 menggelinding. Ide calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini pun didukung koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, PKS, Nasdem, dan PKB. Namun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi diyakini bakal berupaya membendung wacana hak angket DPR tersebut. Pasti akan dibendung oleh pemerintah, oleh Jokowi, atau kekuatan yang baru koalisi Prabowo Gibran, kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin pada Minggu 25 Februari 2024. Dia memprediksi PKB menjadi salah satu partai politik yang diincar untuk digembosi, akan dikempesi, ya akan dicari-cari kasus hukumnya dan lain sebagainya, imbuhnya. Dia juga memprediksi Nasdem bakal dirayu untuk masuk koalisi pendukung Prabowo Gibran. Dan saat ini kan memang Nasdem menjadi partai koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, tutur Ujang. Lalu, kenapa hak angket begitu menakutkan bagi Jokowi ketimbang penyelesaian pemilu di MK? Karena hak angket secara konstitusi menyasar kebijakan pemerintah atau mengadili keputusan presiden, kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasah kepada wartawan. Menurut dia, hak angket tidak akan menyasar soal pelanggaran pemilu, dan tentu saja ini menakutkan presiden karena hak angket sasaran utamanya memang bukan pemilu, melainkan presiden. Jokowi punya peluang dimaksudkan jika hak angket berhasil telusuri kesewenangan presiden dalam menyokong pemilu, kata Deddy. Dia berpendapat, meski Prabowo Gibran yang akan memenangi Pilpres 2024 berdasarkan penghitungan suara sementara, tetap saja Jokowi bisa turun dengan tidak hormat melalui hak angket tersebut. Itulah sebab Jokowi dipastikan ketakutan menghadapi wacana ini. Terlebih jika menghitung jumlah kursi di DPR, koalisi Prabowo kalah jumlah, katanya. Sekedar diketahui, jumlah kursi di DPR saat ini sebanyak 575 dari 9 fraksi. Koalisi pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di DPR jika dijumlahkan lebih besar ketimbang fraksi pendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka.